akhir kelak kita termasuk hamba-hamba Allah yang kemudian diterima untuk bisa masuk ke dalam jannahnya, surganya. Untuk mengisikan waktu, mari kita buka kajian pagi hari ini dengan bacaan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai informasi, nanti malam Ustaz Taufik Nur Rahman berhalangan hadir. Jadi kemungkinan nanti malam untuk kajian kita insya Allah liburkan dulu, sehingga yang seharusnya 3 kali dalam minggu ini, minggu kedua ini kita hanya bisa lakukan 2 hari. Beliau ada acara keluarga di Solo, sehingga tidak memungkinkan untuk bisa hadir pada kesempatan malam. Terima kasih kepada Ustaz Nurdin Akbar maupun Pak Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita bertemu lagi di taklim subuh tentang tazkiyatun nufus. Kita ucapkan ahlan wa sahlan, marhaban bikum, selamat datang di Masjid Al-Ijabah. Bagi kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang berada di tempat jauh namun bisa mengikuti kajian ini, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subuh yang barokah dan didoakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya di waktu seperti ini, yaitu Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Kita bertemu di subuh pagi hari ini, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita sekalian dan menjadi kenikmatan untuk bisa bertaklim di subuh pagi hari ini. Sebelum kita memulai taklim ini, mari kita sama-sama berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memohon mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang dirahmati oleh Allah dan hati kita dikokohkan dalam keadaan iman dan Islam, dan doa-doa kita dikabul oleh Allah, menjadikan ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al istima'ana istima'an marhuma waj'al tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atika. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasfa wa min du'ain la yustajabu lah. Doa-doa ini terus kita lantunkan, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan keluarnya bapak-bapak dari rumah mendapatkan keberkahan, dihapus langkahnya dari langkahnya, dosa-dosanya, dan ditinggikan derajatnya oleh Allah
Benar kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu tariqan ila jannah." Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan sengaja dalam rangka iltimas bertolabul ilmi, maka Allah mudahkan baginya menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntung telah dilakukan, telah diamalkan sholat subuh, dan beruntung orang-orang yang 2 rakaat sebelum subuh itu didirikan mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah. Mudah-mudahan apabila kita terus menerus secara istiqomah, maka akan mendapatkan dunia dan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mudah-mudahan keistiqomahan Bapak sekalian mendapatkan barokah dari sisi Allah. Di sisa umur kita bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berkumpul sebagaimana digambarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah. Ini yang penting, yatluna kitaballah wa yatadarasu, saling mempelajarinya, maka akan diturunkan bagi kaum tersebut sakinah, ketentraman batin, dan mudah-mudahan diliputi oleh rahmat Allah, didoakan oleh para malaikat. Di hadapan para malaikat itu Allah banggakan kaum tersebut, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang di dalamnya. Siapapun yang tidak beramal, meskipun nasabnya bagus, secara keturunan baik, namun apabila tidak beramal, meskipun sudah mendapatkan ilmu, maka nasab yang baik itu tidak meninggikannya di yaumul qiyamah. Beruntunglah orang-orang dari keturunan baik, dia menjadi orang baik dan terus berbuat kebaikan, dan bisa mengajarkan kebaikan itu dipertemukan oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Keterangan dari hadis ini yaitu siapapun yang keluar dari rumah dengan sengaja beriktimas untuk mendapatkan ilmu, terlebih lagi ilmu agama, maka Allah mudahkan baginya ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Keterangannya adalah dibukakan jalan, dituntun oleh Allah, diganti sayyi'at, radilah, qabihah, yaitu menuju kepada hasanat, dan hasanat dilalui dari radilah, sayyi'at sebelumnya diganti dengan hasanat. Itulah sedang berproses dalam tazkiyatun nufus. Betapa pentingnya pelajaran ini. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah kepada kita sekalian pada taklim subuh pagi hari ini. Secara rangkuman, agar kita bisa mengikuti alur yang pernah kita ajarkan, karena siapa tahu di subuh pagi hari ini ada kawan yang jauh baru memulai taklim ini. Mudah-mudahan kita ingatkan pada taklim-taklim sebelumnya kita telah sampaikan tentang makna tazkiyatun nufus, yaitu tentang tathhir, pensucian, dibersihkan hatinya seseorang. Kemudian betapa pentingnya kita mempelajari ini. Kita telah pelajari pada sesi yang kedua dulu tentang ahamiyah dari tazkiyah nufus. Kemudian kita pernah belajar tentang wasail atau sabil untuk bisa mendapatkan tazkiyah itu. Dan yang terakhir, pada pertemuan yang keempat, kita sampai kepada asar Al-Quran fi tazkiyatun nufus. Ini terkait semuanya, betapa pentingnya tazkiyatun nufus itu, sehingga ketika kita membaca Al-Quranul Karim, membaca firman-firman Allah, membaca informasi ilahiyah, hati kita terus menerus tersentuh dan tertambah keimanannya.
keterangan yang berkaitan dengan itu. Wa idza tuliyat 'alaihim ayati, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka hatinya akan tambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah sekalian yang mengikuti pelan-pelan dari sesi yang pertama sampai yang sesi yang keempat terakhir, kita mendapatkan sentuhan dari ayat-ayat ini dan terus kita menambahkan keimanan, terus-menerus kita berusaha untuk taat kepada Allah, dan mudah-mudahan terus dibersihkan hati kita sampai menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, illa man atallah biqalbin salim. Nanti yang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hatinya telah tersucikan. Bukti dari hati yang telah tersucikan itu tambah iman, tambah taat kepada Allah, dan mudah-mudahan proses itu dilalui dengan amal soleh. Inilah pada kesempatan subuh pagi hari ini kita akan mengaitkan betapa pentingnya tazkiyatun nufus agar kita terus bisa beramal soleh. Ini enggak langsung. Kita belajar tentang tazkiyah. Hakikatnya untuk apa? Yaitu agar kita ada tadhir di dalam diri seseorang, disucikan dari radilah, yaitu keburukan-keburukan. Setelah disucikan, maka Allah akan ganti dengan numu, yaitu senantiasa tumbuh hatinya orang tersebut untuk bisa beribadah, yaitu dengan tambahnya ziyadahnya di dalam apa? Yaitu dalam iman dan taat. Kata kuncinya demikian, al-iman yazidu wa yanqus, bahwa iman itu tambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ati, akan tambah dengan taat, wa yanqusu bil maksiyati. Kalau sudah terus-menerus bermaksiat, pasti akan mengotori jiwanya dan sulit untuk diajak beribadah kepada Allah. Maka orang bertazkiyah itu adalah sedang dibersihkan hatinya agar tumbuh di dalam hatinya keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat daripada nafas itu, ada nafas yang mutmainnah, nanti yang ketika kembali kepada Allah dengan perasaan yang tenang dan kembalinya kepada Allah diliputi dengan kebahagiaan karena akan mendapatkan pahala dari sisi Allah dan akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Proses itu dalam tazkiyah nufus sedang dibersihkan hatinya. Kemudian ada sifat dari nafas jiwa ataupun perasaan yang sangat halus di dalam diri seseorang itu, yaitu yang lawan. Dia itu sudah benci terhadap radilah ataupun sayyi'ah. Namun kadang-kadang muncul perasaan itu, kadang-kadang hilang. Kalau sedang dipenuhi dengan maksiat, dia akan hilang sama sekali dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha mensucikan hati itu. Namun ada jiwa yang sangat kotor yang dipenuhi dengan sayyi'at, yaitu jiwa yang amarah. Yang ini digambarkan senantiasa cenderung kepada keburukan. Nah, proses tazkiyah nufus itu sebenarnya sedang berusaha dari yang amarah menuju mutmainnah. Proses dari tazkiyah nufus itu yaitu sedang berproses dari yang amarah, yang sayyi'ah, yang radilah menuju kepada jiwa yang mutmainnah. Karena kita tidak bisa melakukannya, maka senantiasa
memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana? Caranya dengan tazkiyah itu. Apa yang harus dilakukan? Tahalli. Tahalli artinya membebaskan, membersihkan dari apa? Dari yang sayyi'at. Ini sebenarnya prosesnya sedang ini. Tahalli minas sayyi'at, yaitu dibersihkan, disucikan dari yang kotor-kotor. Siapa tahu dulu kita sangat sulit untuk membaca Al-Quran. Begitu membuka langsung ngantuk. Begitu kita baru ingin membaca Al-Quran, banyak sekali godaan-godaan yang datang kepada dirinya. Proses tazkiyah nufus itu adalah sedang bertahalli. Tadi adalah dari yang nafsul amarah menuju mutmainnah. Prosesnya tahalli dari sayyi'at. Kemudian akan tahalli. Tahalli itu apa? Yaitu mengisi, menghiasi jiwa kita dengan hasanah. Ini sebenarnya prosesnya itu. Orang yang bertazkiyah nufus sedang berproses mengosongkan jiwa kita. Syekh Islam Ibnu Taimiyah memberitahu dalam tahalli itu, yaitu agar bersih jiwa kita, hati kita dari segala kesyirikan. Maka yang diajarkan terus menerus adalah tentang ketauhidannya. Maka pelan-pelan Bapak-bapak sekalian sedang berproses sabil tazkiyah ini. Ketika mudah membaca Al-Quran, teruslah membaca Al-Quran, karena di situ hati kita sedang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kenikmatan, dan ini perlu diingat oleh Bapak sekalian, karena prosesnya ini, proses tazkiyah nufus itu tahalli minas sayyi'at wa tahalli bil hasanat, yaitu akan menghiasi jiwanya, dirinya dengan segala kebaikan-kebaikan itu. Mudah-mudahan ini menjadi kenikmatan berproses bertazkiyah nufus, dan mudah-mudahan Allah memberikan keridhaan dan mudah bagi kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Keterangan dari bab tahalli dan tahalli ini. Dzalika amrullah anzalahu ilaikum wa man yattaqil yukaffiru anhu sayyi'ah, bahwa Allah akan menghapus sayyi'atnya itu wa yu'dimu lahu ajran. Ketika berproses tazkiyah nufus ini, bapak-bapak sudah mendapatkan ajar yang banyak, pahala yang banyak. Maka tadi dalam prolog kita, ketika bapak-bapak ingin bertazkiyah, satu langkahnya sudah dihapus dari kesalahan-kesalahannya, dan kemudian akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasakan ini bahwa sekalian dalam proses ini, karena di dalam terapi-terapi tentang kejiwaan, ayat-ayat yang akan terbacakan berikutnya ini akan terus-menerus bisa dirasakan oleh yang mengamalkannya. Saya ulangi, akan bisa dirasakan bagi yang terus-menerus mengamalkannya. Mudah-mudahan ini bisa kita lalui dan Allah memberikan keberkahannya. Ini maka ada salah satu contoh-contoh dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika manusia supaya bertazkiyah nufus ini. Ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah supaya pergi ke Fir'aun yang sangat togho, yaitu melampaui batas. Disebut melampaui batas karena sampai kepada tingkat yang paling tinggi, dia mengaku sebagai Tuhan, sebagai sesembahan. Maka apa perintahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala?
kepada Nabi Musa supaya menyampaikan kepada Fir'aun, apakah kamu ingin disucikan jiwanya? Fakul, sampaikan, hal laka ila an tazakka. Setelah disucikan jiwanya, apakah kamu ingin wa ahdiyaka, dibimbing oleh Allah? Jadi proses tazkiyah nufus setelah disucikan, yaitu akan diganti dengan kebaikan-kebaikan, dan Al-Quran akan membimbingnya. Jadi prosesnya ini akan terus-menerus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kalaulah kamu sudah disucikan oleh Allah, maka akan dibimbing oleh Allah, kamu akan punya rasa takut dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para rasul, para anbiya, utusan-utusan Allah adalah agar menyampaikan kesucian jiwa, yaitu tentang ketauhidan, tentang supaya jauh daripada kesyirikan. Ini doa kita, mudah-mudahan para jamaah sekalian disucikan hatinya, kemudian bisa beramal soleh karena telah meninggalkan sayyiatnya, dan mudah-mudahan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju ketakwaan. Karena nanti ada salah satu doa dari kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ati nafsi taqwa. Ya Allah, anugerahilah kepada kami jiwa yang takwa. Ini terjemahan dari surat An-Nazi'at 17 sampai 19, kira-kira demikian. Idhab artinya pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Fakul, sampaikan kepada Fir'aun itu, yaitu perintah kepada Nabi Musa, adakah keinginanmu untuk membersihkan dari apa? Kesesatan. Dari kesesatan. Siapa tahu diri kita banyak sekali kekeliruan, kesalahan, kemunafikan. Dengan bertazkiyah nufus, Allah sucikan jiwa kita. Dan kemudian pertanyaan kedua, dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepada yang menciptakanmu. Mari nanti bapak-bapak buka surat An-Nazi'at ayat ini, syukur dibaca keterangan-keterangan tafsir-tafsir yang lain. Mudah-mudahan Allah memberikan barakah ilmu terhadap kita sekalian. Contoh yang lain ini, yang Rasul dibimbing oleh Allah agar menyampaikan tentang tazkiyah nufus ini. Di surat Al-Jumu'ah, mari kita lihat ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi, huwanya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi ba'atsa fil ummiyina rasula, yang telah mengutus pada kaum yang ummiyina rasula, utusan Allah, minhum, dari golongan mereka, yaitu orang-orang Arab yang ummi itu. Apa yang ditugaskan kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yatlu alaihim. Kalau tadi Nabi Musa supaya pergi ke Fir'aun agar membimbing. Kalau kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya membacakan ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, ayat-ayat Allah itu. Ini kaitannya dengan pelajarannya season yang keempat tentang asarul Quran fi tazkiyah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus supaya membacakan Al-Quran. Jadi beruntung ini kawan-kawan yang sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik, mudah-mudahan istiqomah. Dengan pelan-pelan membaca itu sedang yuzakkihim, sedang disucikan oleh Allah sebenarnya, agar sampai kepengetahuan tentang Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim, wal hikmah, sunnah-sunnah dari kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Betapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang belum kita baca,
Sehingga siapa tahu jiwa kita masih banyak terkotori. Mari pelajaran-pelajaran dari guru-guru yang tahsin Al-Quran, murojaah Al-Quran, menghafal Al-Quran, terus ikuti. Mudah-mudahan ada kaitannya dengan tazkiyah nufus kita. Karena ayat itu dilanjutkan, wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Bukanlah kamu, yaitu umat yang dihadapi oleh baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh berada pada kesesatan yang nyata. Kesesatan yang nyata itu terkait dengan kesyirikan. Kesyirikan yang terus-menerus dilakukan. Pada awalnya apa yang dihadapi oleh umat Nabi besar Muhammad SAW dan orang-orang kafir Quraisy saat itu adalah sudah menyimpang, melakukan bid'ah-bid'ah yang telah dituntunkan oleh Nabi Ibrahim tentang ketauhidan. Itu sudah dari dulu ada bid'ah-bid'ah yang dilakukan, dituntun, disucikan, dan kemudian diberikan hidayah oleh Allah, kemudian diajari oleh Rasulullah supaya bertazkiyah nufus itu. Maka ini yang bisa kita kerjakan. Mudah-mudahan para jamaah sekalian ketika belajar tazkiyah nufus disucikan jiwanya oleh Allah, dibimbing oleh apa yang telah disampaikan oleh Kanjeng Rasul, dan diberi keberkahan di dalam hidupnya, karena akan diganti dari yang buruk kepada kebaikan-kebaikan, karena perlu dibimbingnya hati ini, karena bolak-baliknya kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk, kadang-kadang di dalam tengah-tengahnya. Bimbingan itu terus-menerus dalam tausiah diniyah, yaitu ajaran-ajaran dinul Islam. Maka orang-orang yang sedang sholat hakikatnya adalah minta petunjuk kepada Allah agar dikokohkan di dalam keimanan dan keislaman. Ini contoh yang lainnya, bahwa orang-orang yang bertazkiyah nufus itu adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Allah firmankan, diawali dengan harfu taukid. Artinya sungguh. Aflaha, beruntung pada tingkat superlatifnya. Siapa orang-orang yang paling beruntung itu? Adalah orang-orang yang mantazakka, kaitannya dengan tazkiyah. Wa dzakara isma rabbih fasalla, mengingat Allah, dan mengingat Allahnya itu dengan mendirikan sholat. Ini jadi kalau orang-orang yang dulu sering kita dengar mengingat Allah adalah diam saja, adalah terbantahkan oleh ayat ini. Mengingat Allah yaitu dengan mendirikan sholat. Nih, mari kita kerjakan ayat ini. Karena apa? Banyak sekali orang-orang itu walaupun sudah diberitahu, namun kehidupan dunianya itu banyak menarik kepada keburukan ataupun kekotoran jiwa. Ayat Allah menyebutkan bal tu'sirunal hayat. Ini kadang-kadang yang permasalahan-permasalahan yang kecil ataupun menengah ataupun berat itu seringkali mengotori jiwa kita. Karena seseorang apabila tidak dibimbing, tidak diberikan hidayah oleh Allah, ketika menghadapi permasalahan jatuh kepada kesyirikan. Ini yang sering terjadi ini kan. Ketika masalah bertubi-tubi, mencari jalan di lain yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul. Inilah perlunya bertazkiyah nufus. Ketika sedikit saja hati kita tergiur ataupun cenderung kepada sayyi'at, keburukan, cepat balik kepada dinullah. Orang yang bertazkiyah nufus, sedikit saja ada perasaan yang akan membawa keburukan, disucikan lagi oleh Allah, kemudian balik lagi kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan ini diamalkan oleh Bapak sekalian. Kadang-kadang jiwa kita cenderung dan berkeinginan kepada hal-hal yang
jauh daripada bimbingan Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan disucikan oleh Allah dan cepat kembali kepada dinullah. Karena kalau sudah jatuh kepada kesirikan ataupun jatuh kepada sayyi'at, itu untuk sampai kepada titik nol saja, sampai titik nol, belum suci ini, titik nol dari yang jatuh sejauh-jauhnya kepada titik nol untuk melakukan kebaikan, sulitnya sudah sangat berat. Inilah yang mudah-mudahan ini bertazkiyah nufus, disucikan jiwa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hakikatnya manusia tidak bisa melakukan kecuali rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qad aflah, sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwa. Bertazkiyah diisi dengan keimanan, yaitu dengan mengingat Allah. Nanti ini kaitannya dengan amal-amal soleh yang kita lakukan. Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia mendirikan salat. Sedangkan kamu sekalian, orang-orang kafir, memilih kehidupan dunia, maka terkotorilah jiwa-jiwanya. Maka beruntung dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kaitannya dengan sayyi'at dulu. Sayyi'at yaitu yang kotor-kotor, kemudian nanti diganti oleh Allah. Innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam. Karena ujung orang-orang yang mujrim, orang-orang yang kotor jiwanya, penuh dengan sayyi'at, ujungnya itu jahannam, nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalamnya la yamutu fiha wa la yahya. Ini kita sebenarnya dituntun oleh Kanjeng Rasul agar jangan sampai jatuh ke jahanam itu. Jadi dituntun oleh Allah dan Rasulnya agar jangan sampai orang-orang mukmin itu jatuh kepada siksa yang sangat pedih di nerakanya Allah. Wa man ya'ti mu'minan qad 'amila shalihan, barang siapa yang beriman kepada Allah, amila sholihan, yang sering saya ulang-ulang, kalau sudah mengatakan dirinya beriman, harus ada buktinya. Buktinya apa? Amal soleh itu. Jadi kalau baru berhenti mengatakan iman, namun tidak membuktikan amal soleh, kalau tadi hadis yang pertama di dalam prolog kita, nasabnya tidak akan meninggikan derajatnya. Kalau orang-orang yang sudah beriman kemudian membuktikan dengan amal soleh, maka Allah nih lahum darajat. Yang saya ulang-ulang dari tadi, Allah akan meninggikan derajatnya kepada derajat yang paling tinggi. Apa derajat yang paling tinggi itu? Ketika seseorang mendapatkan balasan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ketika dimasukkan ke surganya Allah, jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Ini perlu proses keimanan juga. Khalidina fiha. Orang yang sudah bertazkiyah, bisa beriman, kemudian beramal soleh, disucikan jiwanya, itu biqalbin salim, sampai ke surganya Allah, dan akan mendapatkan pahala-pahalanya itu khalidina fiha, yaitu selama-lamanya. Proses ketika di dunia mungkin terbatas, namun pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selama-lamanya. Buktinya apa? Yaitu ayat berikutnya. Perhatikan, wadzalika jazaa man tazakka. Betapa proses tazkiyah nufus itu akan mendapatkan pahala, mendapatkan balasan dari sisi Allah yang dilakukan
sebentar ketika di dunia, pahalanya selama-lamanya ini. Maka berproses bertazkiyah nufus menjadi suatu hal yang penting agar manusia disucikan jiwanya, mudah untuk beribadah kepada Allah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari kesyirikan. Dalam kitab ini Asarul Al-Qur'an Tazkiyah nufus, titiknya di situ. Disucikan jiwanya, dia bisa beriman, dijauhkan dari kesyirikan, mudah taat kepada Allah, kelak nanti diberikan jaza khalidina fiha, selama-lamanya. Proses ini pelan-pelan mari kita lakukan, mari kita amalkan, mari kita kerjakan. Mudah-mudahan Allah membimbing, Allah memberikan hidayah kepada kita sekalian. Nanti bapak-bapak buka sendiri di surat Toha. Surat Toha, surat yang berapa? 20 ya. Ada banyak yang hafal ini. Apa namanya, urutan-urutan. Meskipun baru urutannya saja. Syukur nanti konten ataupun seluruh ayat-ayatnya. Sesungguhnya barang siapa yang datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sungguh baginya adalah neraka jahanam. Ini yang mudah-mudahan kita tidak jatuh ke dalam siksanya Allah. Dia tidak mati, terus-menerus merasakan azab. Kalau di ujung ayat khalidina fiha, tapi dapat jaza. Orang-orang kafir, orang-orang yang menyekutukan Allah akan merasakan itu terus-menerus azabnya. Dan di dalamnya tidak pula hidup dan tidak dapat bertobat. Tetapi barang siapa yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman dan telah mengerjakan amal kebajikan, yaitu di dunia ini, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh derajat yang tinggi, yaitu kemuliaan di sisi Allah. Di surat Fussilat itu adalah pahala yang sangat tinggi, yang sangat agung, yaitu surganya Allah, surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah balasan bagi orang-orang yang mensucikan dirinya, yaitu bertazkiyah itu. Jaza man tazakka. Kalau tadi di surat Al-A'la, qad aflaha man tazakka. Masukkan itu ayat pelan-pelan, dibaca, dimurajaah, diulang-ulang, dan mudah-mudahan Allah memberikan barokah ilmu kepada kita sekalian. Sebenarnya apa? Allah mengutus para rasul-rasul itu tidak lain ternyata untuk menyampaikan tentang ayat-ayat Allah, yang intinya adalah agar yuzakkihim, menyampaikan ayat Allah ini, firman-firman Allah, untuk apa? Yuzakkihim. Untuk apa lagi? Yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi kalau dibaca kisah-kisah para rasul, intinya itu, yaitu agar menyampaikan ayat-ayat Allah, baik yang kauniyah ataupun kauniyah, yang alam jagat raya ini, ataupun firman-firman Allah Subhanahu wa taala, agar yuzakkihim, mensucikan jiwa umat-umatnya, yaitu dengan mengajarkan kitab Allah dan juga sunnah-sunnahnya dari baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau bapak-bapak baca setiap kisah Rasul, intinya ini. Dan mudah-mudahan apa yang telah tersampaikan dari ayat ini sampai kepada diri kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ini terjemahannya kira-kira yatlu alaihim ayati, yaitu membaca surat ataupun yang tersirat, yaitu kauniyah ataupun kauniyah. Dan kemudian yang kaitannya dengan ilmu ini adalah ilmu bayan, yaitu yang menjelaskan apa-apa yang terjadi. Itulah yang sering kita baca di ayat-ayat kauniyah. Kemudian yuzaki, yaitu membaca yang tersirat, yang kadang-kadang kita tidak langsung tahu, padahal kaitannya dengan tazkiyah an-nufus.
Ketiga-tiganya ini untuk apa? Agar menjadi suri toladan. Nabi Ibrahim menjadi suri toladan bagi umat-umat yang saat itu dihadapinya. Nabi Musa tadi contohnya agar menyeru kepada baik yang penguasa ataupun rakyat biasanya agar bertazkiyah nufus. Mereka-mereka itu adalah uswah hasanah di dalam menggapai kemuliaan Allah dalam perjalanan kehidupan sehari-hari itu. Sehingga ayat Allah menyebutkan yuha ilayya, seperti yang telah diwahyukan kepada Kanjeng Rasul Nabi besar Muhammad SAW. Dan isinya adalah di dalam keterangannya, perjalanan kehidupan Rasul itu adalah Al-Quran yang berjalan. Suritolat akhlaquhum Quran. Dalam hadis keterangan ini bahwa akhlaknya Rasul, perjalanan hidupnya itu semuanya terbimbing dengan Al-Quran. Maka kalau kita ingin meniru apa yang pernah dilakukan oleh Kanjeng Rasul, bacalah Al-Quran. Dalam pelajaran sesi yang keempat, asarnya itu setiap kali membaca Al-Quran langsung menyentuh jiwanya dan mensucikan jiwanya. Keterangannya apa? Zadathum iman. Wa idza tuliyat, terbacakan tambah iman, terbacakan sedikit tambah iman, dan kesemuanya itu akan mensucikan jiwanya. Apabila terus-menerus dilakukan di dalam proses tazkiyah nufus itu, mudah-mudahan mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah, baik di dunianya ataupun di akhiratnya kelak. Inilah pelajaran kita pada subuh pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan hidayah kepada kita sekalian. Secara intisari dari yang telah tersampaikan, bahwa tauhid dan amal soleh itu merupakan hal yang penting di dalam kita bertazkiyah nufus. Pegang kata kunci ini, mudah-mudahan Allah memberikan barokah ilmu kepada kita sekalian di subuh pagi hari. Ini contoh-contoh lagi. Contohnya tadi tauhid dan amal soleh, proses dalam tazkiyah nufus. Sholat yang Allah perintahkan kepada kita sekalian, terlebih lagi yang sholat 5 waktu itu, sungguh Allah sedang memberikan bimbingan agar orang yang sholat itu bertazkiyah nufus hakikatnya. Coba lihat, Atlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus sholat. Jadi apa-apa yang disampaikan oleh Kanjeng Rasul, yaitu berupa firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian harus didirikan sholat. Inna sholata, dalam kaitannya tazkiyah, sungguh sholat itu akan mencegah dari yang fahsya. Kita ingat kata kuncinya nih, tahalli, kemudian tadhir, an-nama. Proses tadi yang pertama itu. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh sholat itu dapat mencegah dari yang keji dan munkar. Agungkanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah itu Maha mengetahui dengan apa-apa yang kamu kerjakan. Sedikit Allah tahu, banyak Allah tahu. Dan sekecil apapun amal soleh itu akan membawa keagungan bagi yang mengamalkannya. Saya ulangi, sekecil apapun amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba akan membawa keagungan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dijauhkan dari kesyirikan. Ini nanti Bapak-bapak buka di surat Al-Ankabut ayat yang ke-45. Autlu artinya bacalah. Ini perintahnya.
bacalah kitab Allah, yaitu Al-Quran, yang telah diwahyukan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Slide sebelumnya bahwa Allah mengutus Rasul untuk apa? Untuk menjadi suri toladan, membaca kitab. Nah, sekarang perintah kepada mukhatabnya, umatnya, yaitu umat Nabi besar Muhammad SAW, baca Quran seperti yang telah diwahyukan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Jangan lupa sholat, itu bahasanya. Laksanakan sholat. Sungguh sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ini kan sedang apa? Bertazkiyah nubuwi. Dan ketahuilah mengingat Allah. Nanti ada kaitannya nih. Zikrullah ada kaitannya dengan tazkiyah nubuwi. Lebih besar keutamanya daripada ibadah yang lain. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka perlu diamalkan, perlu dilakukan. Mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya. Apa itu kalimat taufik? Anda sering hidayah wa taufik. Hidayah itu adalah petunjuknya. Taufiknya itu kekuatan untuk mengamalkan hidayah itu. Saya ulangi, sering kita mendengar hidayah taufik atau wabillahi taufik wal hidayah. Yang urut adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan taufiknya itu adalah kekuatan untuk mengamalkan. Orang yang sudah banyak mendengar bahwa perintah sholat, untuk didirikan sholat, namun tidak ada kekuatan untuk mengamalkannya. Siapa tahu di dalam dirinya masih banyak sayyi'at, maka proses tazkiyah itu sedang disucikan dulu jiwanya, maka akan mudah dan ringan untuk mengerjakan amal soleh. Saya ulangi, tazkiyah nufus itu sedang disucikan agar kita mudah untuk beramal soleh. Maka sholatlah dengan sebaik-baiknya. Ini alhamdulillah berapa bulan yang lalu kita baca tentang bagaimana meniti sholat khusyuk. Mudah-mudahan sebagian telah mengamalkannya sehingga sampai kepada sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam bab sholat. Allah menuntut dan Rasulnya agar berzakat. Ini amal soleh yang lain. Di surat Taubah ayat yang ke-103. Khud, ambillah dari harta-harta mereka, yaitu sedekah. Zakat artinya di situ. Supaya apa? Tutahhiruhum. Nah, ingat kata dasar dari tazkiyah itu apa? Tathhir. Tutahhiruhum wa tuzakkihim. Diulangi Mas. 2 kali. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Jadi nanti panitia zakat, ketika mendapatkan atau menerima sedekah atau zakat dari seseorang itu, doakan itu orang yang berzakat itu. Karena perintahnya dia, wa sholli alaihim inna sholata. Doa kamu itu akan menjadi penenang orang yang sedang berzakat itu. Nanti akan beda nih. Panitia zakatul fitr, zakat ataupun zakat mal itu, dengan ayat ini dan kemudian mengamalkan ayat ini, insya Allah orang yang berzakat, orang yang mengurusi zakat, semuanya akan disucikan jiwanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti rasakan bedanya apabila diamalkan ayat ini. Perintahnya khud, ambillah zakat dari harta mereka. Ini panitia Pak Andi dan lain sebagainya puter-puter itu sebenarnya sedang mengamalkan ayat ini. Khud artinya apa? Ambil. Karena kalau ditunggu mungkin tidak sampai kepada mushola. Siapa tahu orang yang belum tersucikan jiwanya masih berat itu, supaya didatangi. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan. Fungsinya zakat itu sendiri akan menyucikan itu. Siapa tahu terus menerus ketika mereka berzakat itu Allah sucikan jiwanya. Kita tidak tahu, tapi bapak-bapak panitia itu pergi kemudian mengambilnya, kemudian mendoakan orangnya itu, masya Allah, semuanya sedang disucikan jiwanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintahnya ini, dan berdoalah untuk mereka. Ini ayat.
Sesungguhnya doamu itu akan menumbuhkan, siapa tahu akan menenteramkan hatinya dan tumbuh keimanannya. Jadi bapak ketika mungkin berat diajak untuk sholat, siapa tahu ketika sedang berzakat juga sedang diproses oleh Allah, disucikan jiwanya. Maka ini mari kita amalkan ayat ini. Tadi yang ayat surat Al-Ankabut ayat berapa? Ayat 45. Ini surat At-Taubah ayat 103. Nanti bawa buka di rumah masing-masing. Begitupun puasa. Puasa itu sedang mensucikan jiwa orang yang sedang mengamalkannya. Asyamu wal Qur'an yasfa'an lil abdi yaumul qiyamah. Ini yang sering kita sampaikan bahwa puasanya seseorang, bacaan Al-Qur'annya seseorang akan berfungsi kelak nanti di yaumul qiyamah. Kita belum langsung mengetahui karena kita belum masuk di dalam buku. Orang-orang yang sudah berkasab, ada ilmu-ilmu yang dia pelajari di dalam ayat-ayat ataupun hadis Nabi besar Muhammad SAW. Keterangan yang menyebutkan bahwa ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerangi kubur di dalamnya. Kelak nanti ketika dibangkitkan dari kubur juga akan menolong. Terlebih lagi ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan kesulitan yang berat di yaumul qiyamah. Al-Quran yang bapak-bapak baca akan kelak nanti menolong bagi yang membacanya itu. Maka apa? Yaqulu asyam ay rabbi mana tuhu at-ta'am wa sa'ru bin nahar wa yasfa'ani fihi wa yaqulu al-Qur'an mana'tuhu an-nawm bil-layl wa shafa'ani fihi qala wa yasfa'ani. Bahwa kelak nanti di yaumul qiyamah puasa dan bacaan Al-Quran itu dua-duanya akan menolong bagi yang melakukan. Orang yang berpuasa menahan syahwatnya dan disucikan jiwanya. Orang yang membaca Al-Quran terlebih lagi bacaannya di waktu malam hari. Ini kemarin di Muntakin kita belajar surat apa? Al-Mudaththir, juga surat Al-Muzammil, bahwa waktu malam itu adalah waktu yang tepat untuk membaca Al-Quran agar mudah untuk menerima ayat-ayat Allah yang apabila di waktu siang sulit untuk masuk ke dalam jiwa seseorang. Saya ulangi. Waktu malam adalah waktu yang tepat untuk membaca Al-Quran yang siapa tahu ketika siang hari itu ketika membaca Al-Quran sulit masuk ke dalam jiwanya. Baca nanti surat Al-Mudaththir ataupun surat Al-Muzammil. Keterangannya demikian. Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada hamba yang membaca atau yang mengamalkan di hari kiamat kelak. Puasa itu kelak nanti akan berkata, wahai Rabbku, aku akan menghalanginya. Puasa itu ya, dari makan dan syahwat. Maka berilah syafaat karenaku. Karena apa? Puasa itu kepada hamba tadi yang mengamalkannya itu di dalam kubur. Al-Quran pun demikian berkata, aku telah menghalanginya dari tidur di malam hari. Maka berilah dia syafaat karenaku, karena Al-Quran itu. Rasulullah SAW bersabda, maka keduanya akan memberi syafaat. Insyaallah, ini mari kita amalkan setelah bertazkiyah kubur ini. Mudah-mudahan kita dimudahkan ketika bangun malam ataupun baik puasa yang sunnah, Khamis ataupun Seninnya, ataupun puasa yang 3 hari
di tengah bulan Hijriah. Nanti akan terasa bagi bapak-bapak sekalian yang mengamalkannya. Begitupun haji. Ini bagi yang sudah menunaikannya, alhamdulillah. Yang belum, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena niat yang 2 tahun ini banyak sekali yang tertunda-tunda, dan mudah-mudahan di waktu yang akan datang Allah berikan kemudahan. Ini kaitannya dengan tazkiyah. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Wa man farada fihi al-hajj wala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Wa tazawwadu, kuncinya nih, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Kenapa Rasul berdoa, Allahumma ati nafsi taqwa. Ini karena sebaik-baiknya bekal untuk menghadap Allah adalah ketakwaan kepada Allah. Wattaquni ya ulil albab. Takutlah orang-orang yang mau berpikir atau menggunakan otaknya. Mari kita coba baca terjemahannya. Musim haji, al-hajju, adalah bulan-bulan yang telah dimaklumi, telah ditentukan. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia nih yang sayyiat nih, berkata jorok, berbuat maksiat, karena nanti akan mengotori jiwanya dan sulit untuk beribadah walaupun sudah berada di sana. Bertengkar ketika melakukan ibadah. Ini kan sayyiat semua nih, supaya apa? Ditahalli, disucikan dari yang kotor-kotor ini. Kemudian segala yang baik itu kamu kerjakan. Karena apa itu? Hasanah. Allah mengetahui, maka bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Dan bertakwalah kepadaku, kepada Allah, sebagai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Makan keterangannya. Masih satu lagi nih. Nah, doanya nih. Coba perhatikan dan kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ati nafsi taqwa wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Perhatikan, memohon kepada Allah. Allahumma ati nafsi taqwa. Ini kalau sendiri. Kalau banyak, Allahumma ati nufusa taqwa. Keterangan doa ini adalah agar dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketakwaan di dalam jiwa. Dan sucikanlah, ini kaitannya dengan tazkiyah. Sucikanlah jiwa itu. Sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya yang mensucikannya. Dulu kita belajar ayat-ayat yang awal. Walaula fadlullah. Semua ini, kesucian jiwa itu hanya karena fadlullah, yaitu apa? Karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Kanjeng Rasul menuntun, yaitu sesungguhnya engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya. Engkaulah yang terjaga dari yang sayyiat, yang kotor-kotor, dan juga engkaulah yang maha melindunginya. Mari kita baca sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ini amalkan, kerjakan, dan mudah-mudahan bisa istiqomah di dalamnya. Apa yang telah kita sampaikan di subuh pagi hari ini, kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dunia dan akhirat. Allah jadikan ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Bisa kita ajarkan kepada saudara-saudara kita yang lain. Mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita doakan
Siapa tahu ada saudara-saudara kita yang sedang jauh tersesat, jauh daripada bimbingan Allah. Mudah-mudahan dengan doa tadi Allah membimbingnya, Allah membuka jalannya, Allah menuntunnya kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan, siapa tahu ada tetangga kita yang masih berat untuk beramal soleh. Mudah-mudahan di subuh hari ini dengan doa para jamaah sekalian, Allah bukakan hatinya, Allah berikan hidayah, Allah berikan tuntunan di dalam hidupnya sehingga bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan anak-anak kita, siapa tahu yang masih berat untuk beramal soleh, Allah berikan bimbingan dan hidayahnya. Kesemuanya itu hanya karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan jiwa kita disucikan oleh Allah, beriman kepada Allah, dan mudah untuk beramal soleh di dalamnya. Mudah-mudahan taklim subuh pagi ini memberikan manfaat dan pencerahan untuk kita sekalian, bermanfaat dunia dan akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.